Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Awesome Kids. Hai. Adik-adik, semua bersuka cita di hari Minggu ini? Semua bersuka cita untuk memuji nama Tuhan? Dan semua bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu baik di sepanjang hidup kita? Yeay! Kak Diana percaya semua adik-adik yang mengikuti ibadah online ini semuanya bersuka cita, bersemangat, dan antusias. Adik-adik, tidak terasa ya, sudah 1 tahun negara kita dilanda pandemi. Tapi kita percaya kalau Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita saat suka maupun duka, saat kondisi bahagia ataupun sedih. Tapi dia tetap setia kepada kita. Loh Kak, kenapa begitu Kak? Ya, karena Tuhan Yesus selalu baik. Satu hal yang Tuhan Yesus tidak bisa lakukan dalam hidup kita, adik-adik tahu nggak apa? Apa yo? Ada yang tahu? Jawabannya adalah Tuhan Yesus tidak bisa sekali-kali melupakan kita dan menyembunyikan kasih-Nya dari kita. Wah, kita bisa semakin melihat ya adik-adik kalau Tuhan Yesus baik, dan sangat baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik, kita mau lebih lagi mengecap kebaikan Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi, memuji, menyembah, dan juga mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah Awesome Kids hari ini. Yuk adik-adik, kita awali ibadah ini dalam doa. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan lewat setiap pujian dan firman yang akan kami dengar. Biarlah Tuhan Yesus saja yang memenuhi hati kami. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
mau nyanyikan pujian ini lebih semangat lagi. Katakan, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Oke, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mau kita semua duduk yang manis, berikan sikap yang baik, kita mau menyembah Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup.
Adik-adik semuanya selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah online service Awesome Kids GBI Glow hari Minggu 14 Maret 2021. KMN percaya adik-adik semuanya ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam kebaikan Tuhan. Sebelum kita mau sama-sama baca Alkitab kita dan belajar, kita mau berdoa dulu ya. Matanya ditutup, kita semua berdoa. Bapak yang baik, terima kasih hari ini kami sudah bangun di pagi hari tadi dalam keadaan baik. Kami mengecap kebaikan Tuhan, kami bersyukur atas kesetiaan Tuhan, dan kami butuh Roh Kudus karena kami mau baca Alkitab kami mau belajar, dan kami mau Tuhan Yesus membuat kami mengerti, kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik kita buka Alkitabnya ya. Sekarang kita mau baca dari 1 Petrus yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sekali lagi kami ulangin 1 Petrus 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Judulnya Yesus Kristus Batu Penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kami mau ulang yang ayat yang ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kita semua pastinya sudah tahu bahwa Tuhan itu baik, tapi mungkin kita lupa untuk sadar kebaikan Tuhan itu apa aja sih di hidup kita. Nah, kalau Tuhan Yesus itu baik buat kita sebagai anak-anak Tuhan pasti pengen banget bikin Tuhan Yesus senang. Kita pengen bisa balas nih, aduh Tuhan Yesus udah baik banget, aku mau balas apa ya? Nah, di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua itu kasih tahu kita gimana sih kita balas kebaikan Tuhan. Yang pertama, adik-adik boleh catat, kita buang semua kejahatan. Itu poin yang pertama ya. Kejahatan yang dimaksud di sini gak harus kejahatan yang besar-besar seperti korupsi, membunuh, mencuri misalnya. Tapi hal-hal yang mungkin kita biasa lakukan loh sehari-hari, ngapain aja ya, misalnya mencontek, misalnya berbohong, misalnya bentak-bentak, itu juga adalah suatu kejahatan. Nah, kita sudah belajar hari ini dari Alkitab kita bahwa kalau kita mengecap kebaikan Tuhan, kita mau buang segala kejahatan. Adik-adik coba gini, ambil pulpen atau pensil atau spidol, terus juga ambil kertas, ya. Terus kita tulis nih, ayo adik-adik siapin dulu. Terus kita tulis di situ, apa sih yang selama ini jadi kejahatan yang kita pernah atau bahkan biasa lakukan. Misalnya yang tadi contohnya, mencontek, kita tulis 1, nyontek. Yang kedua, bohong. Yang ketiga, suka bentak-bentak papa mama atau bentak-bentak mbak. Yang keempat, apalagi gitu ya adik-adik misalnya terusin. Terus apa yang kita mau lakukan dengan kertas yang sudah berisi tulisan tadi? Adik-adik berdoa, kita sama-sama berdoa sama Tuhan Yesus, minta Tuhan, ini kejahatan yang aku pernah lakukan, aku minta ampun ya. Terus adik-adik bilang juga kayak gini, aku gak mau lakukan ini lagi. Setelah itu adik-adik kertasnya itu diremes-remes, adik-adik buang ke tempat sampah. Itu apa sih adik-adik? Kita mau bikin suatu langkah bahwa kita udah mau buang semua kejahatan kita. Kalau kita udah buang, kita nggak mau ambil lagi ya. Itu biar aja terus-terusan ada di sana di tempat sampah, kita nggak mau ambil lagi. Oke? Yang kedua, kalau poin yang pertama tadi adalah membuang segala kejahatan. Yang kedua, di sini ayat 2 bilang begini kan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Adik-adik waktu kecil pasti minum susu. Atau sekarang adik-adik punya adik lagi yang masih kecil minum susu juga. Bahkan orang sampai dewasa juga biasa banget kok kalau minum susu. Kenapa? Karena di dalam susu itu banyak kandungan yang sehat untuk tubuh. Kenapa Alkitab pakai contoh air susu yang murni ya? Karena kalau susu itu baik untuk tubuh kita,
ada yang baik untuk roh kita dan jiwa kita, yaitu firman Tuhan. Apa yang tertulis di Alkitab ini itu adalah apa yang baik dan menyehatkan untuk roh dan jiwa kita. Jadi kalau yang pertama tadi membuang segala kejahatan, yang kedua adalah hidup dalam firman Tuhan. Oke, dicatat ya. Hidup dalam firman Tuhan. Maksudnya kayak gimana, Kak? Maksudnya gini, ketika adik-adik buka Alkitab dan baca, di situ ada banyak sekali perintah Tuhan. Saling mengasihi, saling menghormati, saling membantu. Semua itu yang tertulis di dalam firman Tuhan adalah hal yang Tuhan mau kita lakukan. Bahasa KMN tadi, hal yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Jadi kita hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Oke, baru ayat yang ketiga yang tadi kita sudah baca berulang kali. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi, sebagai anak-anak yang sudah mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan, apa yang kita lakukan? 1. Membuang kejahatan. Yang kedua, hidup dalam firman Tuhan. Oke, sebelum Alkitab kita tutup, seperti biasa adik-adik kita mau sama-sama baca ayat hafalan kita. Kali ini ayat hafalannya dari kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-5. Oke, Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sekali lagi ya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Oke, ayat ini dihafalkan, ayat ini terus kita renungkan, kita diingatkan lagi bahwa Tuhan itu baik, kesetiaannya sampai selama-lamanya. Alkitabnya kita tutup adik-adik, kita mau berdoa untuk pembacaan dan pembelajaran firman Tuhan pada hari ini ya. Matanya semuanya ditutup. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah belajar dari Alkitab kami tentang mengecap kebaikan Tuhan. Kami mau buang kejahatan, kami mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang sadar kalau semua yang kami punya itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus menjagai kami, keluarga kami, teman-teman kami, gereja kami, dalam segala kehebatan dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa. Semua anak hebat bilang apa? Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.